people, selamat datang di program Basa Nggak Basi episode 5. Balik lagi sama aku, Ajeng. Setelah minggu kemarin kita udah kedatangan Peta 7, hari ini kita kedatangan seorang founder dari Feminis Bicara nih, teman-teman. Nah, Kakak Kalintang boleh nih perkenalkan dirinya? Halo semuanya, kenalin nama aku Lintang Syafamagaya, biasanya dipanggil Lintang. Aku mungkin hari ini sebagai narasumber dari founder Feminis Bicara. Wah, keren banget ya, udah jadi founder suatu komunitas organisasi. Nah, sebelum kita bahas pertanyaan intinya, aku pengen tahu dulu nih, Kalintang sekarang kuliah di mana sih dan lagi semester berapa sih? Kesibukannya lagi apa aja? Oke, masih Ajeng. Untuk saat ini, sebenarnya aku lagi kuliah di UI, jurusan Ilmu Administrasi Negara, semester 2. Kesibukannya sih lagi ini sih, kemarin kan baru oprek staff ya, jadi masih jadi staff yang UI, terus sama paling kayak join juga volunteer di luar. Selain dari jadi founder Feminis Bicara, aku juga kayak ikut volunteer juga di Ruang Senandika. Itu kayak sama kayak Feminis Bicara, tapi dia lebih concernnya itu ke mental health. Terusnya aku juga join ke Girls Up Jakarta. Sama satu lagi tuh Yotpad. Banyak banget kesibukannya, parah. Dan ternyata kita sama-sama di UI. Aku baru ternyata kamu di Via ya. Aku di FISIP. Aku tahu kamu antropologi kan. Iya nggak sih? Iya. Aku semester 6, ya ampun aku udah tua. Kalah deh. Aku selama ini nggak pakai Kak loh. Oh iya ya. Ih, nggak apa-apa, santai aja. Jadi tuh gak enak gitu tau kalau kamu manggil Kak gitu. Nggak apa-apa. Aku juga baru tahu kemarin waktu pas di pengumuman. Kita jadi ngobrol. Ntar dikat aja ya video. Waktu pas di pengumuman BEM UI, ada nama Lintang lah. Ini Lintangnya Feminis Bicara. Oh, dia baru semester 2. Aku pikir gitu. Tapi kamu keren banget, Tang. Kamu udah bisa. Banyak banget kegiatannya padahal baru di semester 2, sementara aku ya belum terlalu banyak lah. Tapi kamu ini juga kan, kalau nggak salah himpunan ya, PSDM. Iya. Aku Wakadif kan, kayak gitu. Duh, jadi insecure deh di tengah lagi kayak gini. Kamu udah super self developmentnya bagus banget, Tang. Sumpah, baru semester 2 tapi kamu udah udah jadi founder, ikut segala macam juga, BMI juga, keren banget. Nah, terus aku pengen nanya nih, Tang, boleh nggak sih, apa sih yang jadiin kamu motivasi untuk tetap produktif, apalagi lagi di masa pandemi ini? Oke, apa ya? Mungkin tuh aku bisa dibilang tipe orang yang perfeksionis gitu. Sebenarnya ini tuh bisa dampak negatif juga sih. Kalau perfeksionis itu dampak negatif. Jadi tuh ada namanya kalau di mental health, kalau aku nggak salah tuh kayak toxic productivity. Gitu aku orang kayak gitu. Bahkan kayak aku waktu libur Sabtu Minggu aja tuh kayak aku harus kerjain suatu tugas yang produktif, nggak boleh kayak aku nggak ngerjain. Kalau misalnya itu pasti kayak aku misalnya lagi nonton drama atau aku lagi ngerjain apapun, pasti kayak aku ngerasa bersalah sama diri aku sendiri. Aku sebenarnya menyadari gitu, itu kayak suatu toxic productivity. Tapi alhamdulillah hal itu juga ada dampak positifnya gitu sih. Jadi kalau misalnya selama pandemi ini yang mendasari aku karena itu udah jadi kebiasaan aja gitu sih. Jadi kalau misalnya aku kayak nggak ngerjain sesuatu yang produktif tuh kayak nggak enak aja, kayak hidup tuh nggak enak aja, kayak nggak ada hal yang dicapai tuh. Bahkan kayak setiap hari tuh aku kayak harus bikin pencapaian gitu, walaupun itu kayak hal sederhana kayak ngerjain tugas selesai atau apapun, karena menurut aku dengan kayak gitu tuh bisa ningkatin semangat hidup aku gitu, walaupun kayak hal-hal yang mendasar gitu. Benar. Sebenarnya itu juga aku alamin, Tang, waktu pas awal-awal pandemi. Semua organisasi volunteering di mana-mana juga aku ikutin gitu kan. Sampai akhirnya capek sendiri. Iya, betul. Sampai akhirnya capek sendiri. Nah, mulai sekarang nih mulai rada ngerem kayak gitu. Baru aku ikut di gitu, kamu juga kan? Aku kan juga di Feminis Bicara kan. Kita kenal gara-gara aku di Feminis Bicara juga. Keren banget deh. Oke nih, ngomongin tentang Feminis Bicara. Sebenarnya tuh Feminis Bicara tuh komunitas organisasi yang kayak gimana sih, Tang? Dan sebenarnya apa sih yang pengen disuarakan sama Feminis Bicara? Di samping tujuannya tentu saja pengen ngangkat isu feminis gitu. Tapi dari kamu sendiri ada nggak kayak pesan tersirat yang sebenarnya pengen kamu spread ke orang-orang tentang feminis itu sendiri?
Sebenarnya tuh tujuan awalnya tuh simple banget, kayak alasan aku buat itu tuh sesimpel itu. Karena waktu itu aku kan alhamdulillah dapat SNM ya, jadi tuh banyak banget waktu luangnya kan dibandingkan teman-teman yang lain. Kayak aku ngerasa aku tuh butuh ngelakuin hal yang setidaknya aku udah masuk jenjang mahasiswa kan, setidaknya aku nggak ngelakuin kayak pencapaian untuk diri aku sendiri, kayak aku bisa kayak gimana ya, ikut berpartisipasi juga di bidang sosial pun aku yakin itu masih nggak terlalu berpengaruh, tapi aku yakin kayak media sosial tuh kayak sebagai alat utama gitulah untuk kayak kampanye atau apa-apa. Nah itu sebenarnya sesimpel karena saudara aku, teman-teman aku itu kena pelecehan seksual, walaupun nggak separah pelecehan seksual kayak gitu, tapi tuh menurut aku namanya pelecehan seksual tuh pasti ganggu banget secara mental, kayak cuma catcalling aja tuh udah ngeganggu banget. Kayak aku tuh sampai kayak merasa, aku juga pernah ngerasain gitu, aku kayak ngerasa jijik sama diri aku sendiri gitu loh, karena catcalling kayak gitu, dan aku tuh nggak bisa ceritain kayak gitu ke siapa-siapa. Nah teman-teman aku juga kayak gitu, dia tuh padahal kita udah kenal deket banget, tapi dia tuh nggak berani untuk ceritain hal itu ke semua teman-teman sahabat aku gitu, dan cuma kayak beberapa orang yang dia percaya. Namun aku, dan dia tuh merasa setelah dicerita tuh lebih tenang gitu kan. Nah aku pengen bikin ruang gitu buat orang-orang yang pernah ngalamin pelecehan seksual, gimana dia tuh bisa bercerita gitu kayak pengalamannya kayak gitu, walaupun kita sendiri nggak bisa kasih konsultasi ya, mungkin kalau misalnya organisasi lain tuh ada perempuan berkisah, itu selain nanti kita bercerita, itu juga nanti bakal dikasih konsultasi gitu psikologis. Tapi untuk saat ini untuk feminis bicara tuh masih belum ada, tapi setidaknya itu bisa jadi wadah gitu buat teman-teman yang punya masalah-masalah yang tapi itu berdampak juga gitu untuk mental health. Jadi awalnya itu sih yang mendasari banget. Dan hal yang kedua, mungkin banyak orang gitu ya menyadari kalau misalnya ya mungkin ini klise ya, tapi patriarki itu emang benar ada gitu, dan kayak itu emang susah banget dihilangin. Orang kadang kayak aku aja maksudnya tahu teorinya, tahu ininya, tapi aku masih nggak sadar kalau ternyata itu selalu bentuk patriarki. Jadi menurut aku kayak gini tuh butuh banget kayak diedukasi orang-orang, walaupun dengan hal-hal sederhana itu sih. Benar banget, setuju. Aku juga cukup aware kan tentang gender dan seksualitas, mengenai feminis kayak gini, makanya aku juga tertarik banget untuk joinin kamu di sini nih, Tang. Oke, kalau misalnya kayak gitu berarti motivasinya tuh tergerak dari lingkungan sekitar kamu ya, kayak orang-orang di sekitar kamu banyak yang mengalami pelecehan seksual, tapi mereka nggak bisa speak up gitu. Akhirnya kamu memutuskan untuk membuat ruang gitu, feminis bicara. Sumpah tujuannya mulia banget ya, Bunda. Tang, aku pengen nanya deh, kayak kamu tuh udah ngejalanin feminis bicara berapa lama ya, Kak? Aku tuh mulai banget dari dasar itu bulan Juli, sekitar 7 atau 8 bulan ya kayaknya. Wow, ternyata belum setahun ya. Aku pikir udah setahunan. Soalnya aku lihat kayak itu udah lumayan banyak banget feeds-feedsnya, berkembang banget. Sumpah feminis bicara tuh aktif banget. Followersnya juga cukup banyak, woy. Untuk belum setahun itu udah cukup keren. Nah, itu tuh kalau aku boleh cerita dikit, itu tuh awalnya aku kan, itu kayak masih awal feeds bahwa itu masih berantakan banget. Nah itu awalnya aku yang buat kayak kontennya ya masih simple banget, desainnya juga masih berantakan, dan itu emang waktu itu aku masih sendiri, dan akhirnya aku ketemu Naura buat kayak Naura itu sebenarnya juga teman aku di komunitas lain di Ruang Senandika. Jadi kita ketemu di situ, dan akhirnya kita buat komunitas feminis bicara, dan emang baru berkembang setelah kita interaksi. Oke, ngomongin tentang pencapaian dan perkembangan feminis bicara, kan kalau misalnya apalagi feminis bicara kan itu terjun langsung pertama kalinya kan di sosial media, yaitu Instagram. Nah, apa sih yang jadi yang kamu lakuin gitu di Instagram itu sendiri? Konten-konten seperti apa sih yang kamu lebih banyak pergunakan untuk promosiin feminis bicaranya itu sendiri? Kayak gimana gitu kan? Oke, kalau misalnya untuk konten, sebenarnya ini kan feminis itu isu sosial ya, dan isu sosial itu terus berkembang, fluktuatif, maksudnya kayak dinamis gitulah pokoknya, karena setiap hari ada isu-isu baru, kayak pelecehan baru, permasalahan problem baru. Jadi itu sebenarnya kita tuh gak kayak teoritis banget gitu sih, cuma kayak mengikuti perkembangan yang ada. Tapi yang membedakan mungkin ya akun feminis dengan feminis lainnya, di feminis bicara itu
selain kayak tempat wadah untuk mengedukasi feminis, tempat wadah untuk speak up, tapi kita juga kayak tempat self development. Itu mungkin yang jadi bedanya. Jadi empowering. Jadi kalau aku lihat ya, mungkin ada akun yang empowering tapi dia concernnya di empowering aja, empowering woman, tapi ada juga yang feminis aja. Nah ini kita tuh pilih kayak feminis bicara bergeraknya nggak cuma buat perempuan, karena ini bergeraknya buat laki-laki dan perempuan. Jadi itu gimana bisa empowering sama-sama untuk kayak inilah, untuk menyetarakan hak gitu negeri sebat, tapi itu emang tujuan dasarnya sih. Iya benar, soalnya aku juga belajar tentang feminis tuh, sebenarnya feminis tuh bukan hanya tentang kaum wanita, tapi juga kaum yang dimarginalkan, ya nggak sih Tam? Kita pernah ngebahas ini juga di wawancara gitu. Iya kan? Kayak langsung klop gitu, oh bener nih gue suka gitu. Nah terus sejauh dari kamu bikin konten-konten di Instagram itu kan dari feed, story, terus juga aku lihat juga ada podcast ya kan, terus ada rutin live IG gitu kan. Nah, itu kayak gimana akhirnya kamu bisa mencapai followers yang sebanyak itu? Kayak misalnya, apakah kamu menggunakan partnership juga, atau ada konten-konten yang menurut kamu itu penting untuk di-up biar menarik massa, itu gimana kan? Oke, kalau menurut aku ya selama ini, kalau aku bandingin ke persen, sebenarnya konten itu cuma sekitar 20-30% mempengaruhi engagement dari Instagram, karena walaupun konten rutin itu sebenarnya ada plus minusnya. Setelah aku kayak amatin gitu ya, kalau kita terlalu rutin inian konten itu malah kayak likes-nya juga semakin dikit, mungkin karena orang kayak terlalu bosen gitu kan untuk melihat konten kita. Tapi kalau terlalu lama juga kayak orang jadi jarang gitu kan, kayak konten kita jarang muncul di feeds mereka. Jadi emang ada plus minusnya. Jadi kalau menurut aku tuh konten tuh cuma sedikit lah, konten rutin itu paling kayak seminggu 2 kali atau seminggu 3 kali itu udah cukup banget, karena emang gak terlalu mempengaruhi gitu. Tapi yang sangat mempengaruhi itu sebenarnya adalah media partner sama volunteer. Jadi tuh di sini tuh gimana caranya kita tuh mengikut sertakan orang-orang, gak cuma mereka kayak baca konten kita, tapi kita mengikut sertakan mereka ke dalam kayak komunitas kita. Jadi salah satu contohnya mungkin konkretnya itu pas kita kemarin ada open volunteer buat berkisah. Jadi orang-orang yang kena pelecehan seksual boleh submit gitu cerita mereka, dan nanti kita bakal membawain mereka kisah mereka tuh di podcast kita. Nah nanti itu kayak menurut aku kayak itu lumayan banget nambah followers engage gitu loh, followers di feminis bicara, dibandingkan kita konten rutin dan IG live tuh menurut aku juga nggak terlalu nambah sebenarnya. Sama satu lagi tuh kita harus banyak-banyakin sponsorship di media partner, karena tuh privilege dari feminis bicara sebenarnya, karena ini gerakan feminis, karena ini gerakan sosial, jadi tuh di barang itu banyak banget kayak akun-akun feminis lainnya itu yang aware sesama feminis itu, walaupun itu kayak masih akun baru dan itu ada yang akun besar, tapi dia mau gitu bantu untuk promosi. Jadi itu salah satu privilege-nya sih kalau kita gerak di isu-isu sosial, dan itu media partner sangat membantu untuk engagement dari Instagram feminis bicara. Tapi yang sangat mempengaruhi itu ketika kita mengikut sertakan followers kita yang tadi aku ceritain itu. Berarti dibanding daripada konten-kontennya itu sendiri, kayak walaupun emang kontennya di feminis bicara itu juga ada yang dilakukan secara rutin, ada konten-konten bukan konten tapi program gitu ya, kayak ruang berbicara, inner talk gitu-gitu kan, itu masuknya ke program. Nah tapi itu sebenarnya kayak kurang engage orang-orang untuk bisa nge-follow, tapi lebih ke arah volunteering gitu ya, karena mereka ngerasa ada keikutsertaan dalam suatu komunitas gitu ya Kang berarti. Nah, ngomongin tentang konten, tadi sempat di-mention mengenai podcast. Nah, aku pengen tahu nih, kalau kamu sendiri kenapa sih akhirnya memutuskan pengen bikin program podcast itu sendiri? Soalnya kita tahu juga kan sekarang podcast tuh lagi banyak digemarin orang-orang lagi banyak terjun ke dunia podcast. Nah, kalau kamu sendiri, itu kenapa? Ya pertama tadi itu tempat milenial banget, yang pertama itu. Terus mungkin yang kedua kayak tempat untuk menceritakan tadi sih. Jadi itu sebenarnya podcast itu bisa dibilang kayak nyawanya feminis bicara, karena kan tadi tempat untuk ruang speak up mereka nanti bakal cerita di podcast kan. Jadi ya itu alasan salah satu terbesarnya. Tapi sebenarnya podcast ini juga ada plus minusnya, karena mungkin karena feminis bicara itu nggak terlalu concern di media sosialnya di podcast ya, karena terlalu concernnya lebih di Instagram. Jadi sebenarnya nggak terlalu banyak juga
kayak audiensnya di podcast tuh kayak masih cuma 100-an gitu. Dan ya emang ada plus minus ya, tapi gimana caranya Feminis Bicara bisa nyampe tujuan kayak tadi cerita-cerita yang udah mereka submit tetap kita publikasikan gitu, kayak buat bantu mereka juga menghilangkan kayak pengalaman buruknya, dan juga kayak jadi media pembelajaran gitu buat teman-teman yang lainnya gitu sih. Berarti podcastnya kamu nih kayak sebagai bumbu aja nggak sih? Bumbu kamu untuk ngejalanin tujuannya feminisnya itu sendiri gitu ya. Bener. Tapi kalau dari kamu sendiri, berarti podcast itu walaupun memang audiensnya belum cukup banyak, tapi untuk signifikansinya itu juga cukup lumayan gak sih, Tang? 100 audiens, padahal masih baru juga, ya kan? Nah itu tuh kalau kamu ngelakuin publikasinya kayak gimana, Tang? Biar orang-orang tuh tahu kalau Feminis Bicara di podcast. Sorry, apa internet aku jelek deh. Mengenai gimana caranya kamu mempublikasikan bahwa Feminis Bicara itu ada podcastnya gitu. Oke. Sebenarnya dulu itu tuh kita kalau publikasi podcast cuma dari cover doang, kita cuma announce di Instagram kalau kita udah update podcast. Tapi ya kita tahu ya kalau misalnya orang nggak akan serajin itu melihat poster kita publikasi langsung ke Spotify, itu kayak dikit banget kan kemungkinan persennya. Jadi kemarin kita udah sempat ada perubahan, jadi kita buat teaser, jadi nggak cuma poster, tapi di poster itu kayak ada sneaking peeknya gitulah untuk kayak biar orang tertarik gitu. Sebenarnya ini juga kemarin tuh sempet nggak bisa dibilang studi banding sih, tapi ya studi banding juga sama salah satu organisasi juga namanya Peer Podcast. Jadi kita kayak tukaran knowledge gitu. Jadi Peer Podcast itu lebih pingin belajar konten tentang kita, dan kita juga pingin belajar podcastnya di dia. Jadi menurut aku tuh podcast di Peer Podcast itu bagus banget. Dan kita juga belajar gimana cara promosiin podcast, gimana cara kayak buat podcast yang baik. Kemarin juga hasil studi banding sama Peer Podcast gitu. Berarti kedepannya mungkin podcast dari Feminis Bicara bakal lebih dikembangin lagi kali ya, Kang? Ya, amin. Aku seru banget loh kemarin waktu pas aku jadi talent untuk ruang berbicara, kan itu aku kan. Itu seru banget. Terus selain aktif di Instagram gitu kan dengan program-programan, selain di Instagram dan di Spotify, platform apa lagi sih, Tang, yang Feminis Bicara lagi lakuin sekarang? Sebenarnya sekarang Feminis Bicara bisa dibilang lagi melebarkan sayapnya gitulah di sosial media lainnya, walaupun ya pasti dikit lah, karena emang kita kan awalnya di Instagram. Sekarang lagi kayak coba memperluas di Twitter, LinkedIn, sama TikTok. Jadi ya baru TikTok, Twitter, sama LinkedIn sih yang baru-baru ini. Dan rencananya pingin kayak buat blogspot atau website gitu sih, biar lebih fokus untuk anak tapi ya masih dari rencanain lagi sih nanti. Nah kalau dari TikTok itu sendiri, itu konten-konten kayak gimana, Tang, yang dikasih Feminis Bicara di TikTok, dan terus gimana sih cara narik audiensnya itu lagi di TikTok? Sebenarnya nih TikTok juga masih baru banget ya, baru minggu-minggu ini. Nah itu tuh untuk kontennya sendiri itu sama sebenarnya. Jadi tuh kita kalau untuk konten itu ada sebulan itu konten ditetapin kayak temanya apa. Jadi untuk satu itu tentusnya dibagi-bagi lagi, di drop lagi masuk temanya tuh apa. Nah nanti anak TikTok itu ngambil dari salah satu yang udah ada di konten itu, yang udah dibuat sama content writer. Cuma aku mikirnya gini kan, pasti orang bosen banget, apalagi nih kayak Feminis Bicara itu kan lebih banyak yang ngasih artikel gitu, orang pasti bosen banget gak sih baca-baca terus. Makanya aku lihat engagement-nya tuh lagi rada dikit, dan aku lihat tuh emang sebelumnya tuh emang artikel di Feminis Bicara banyak banget kan. Pasti orang kalau main HP pasti pingin liburan gitu lah, gak mau baca. Mungkin itu divisualisasikan secara bagus, tapi pasti orang malas karena terlalu banyak bacaan. Jadi lagi berusaha sih untuk di TikTok biar orang pasti kan lebih senang kalau dia kayak ada suaranya lah, atau kayak misalnya ada visualisasi wajah. Jadi ya itu sih salah satu alasan dibuat TikTok, biar audiens kita juga nggak bosen ngebaca dari artikel kita doang.
Wah, insight baru nih dari Feminis Bicara untuk kita di Hemo. Ternyata kalau mengenai visualisasi bukan hanya tentang visual doang ya, tapi juga perlu ada audio gitu ya nggak sih, Tang? Ada suaranya, ada visual berupa mukanya gitu, nggak yang cuma tulisan doang. Ternyata itu malah justru yang narik engagement. Nah tuh, Hemo People boleh tuh teman-teman di notes kalau pengen bikin konten kayak Feminis Bicara nih, kreatif banget. Nah, ngomongin tentang perkontenan-kontenan, ada nggak sih, Tang, selama ini yang bikin kamu rada susah gitu? Atau nggak kesulitan kamu selama bergerak di Feminis Bicara ini? Banyak banget sih, apalagi ini kan masih baru gitu, masih mula-mula gitu. Kalau misalnya dari segi konten, itu permasalahannya mungkin karena ini feminis gitu, jadi ini agak lecet, bukan agak lecet ya, tapi mungkin kalau ada berbeda perspektif sedikit, itu mungkin ada ketidaksetujuan dari beberapa pihak. Karena ini kan kayak isu yang bilang agak ribet gitulah, kayak semua orang tuh nggak punya setiap orang tuh punya perspektif yang beda mengenai feminis. Jadi emang beberapa kali konten feminis itu yang menurut kita itu it's okay, tapi ternyata bagi organisasi feminis lainnya itu nggak benar gitu. Jadi sebenarnya beberapa kali kita menerima kritikan gitu sih mengenai konten yang ada di feminis, kayak jadi tuh kayak kritik kita udah besar banget gitulah kayak organisasinya. Untuk meminimalisir hal itu ya kita terima lah, kayak itu mungkin kayak masukan juga kan untuk feminis itu. Dan aku selalu kayak warningin juga sih setiap rapat ke anak-anak konten untuk kayak lebih hati-hati lagi, kalau bisa tuh kayak research dulu lah feminis yang lain tuh perspektif mereka tuh tentang konten itu kayak gimana. Jadi mungkin agak sedikit riskan kalau misalnya kita membubui suatu konten itu dengan pikiran perspektif kita pribadi, karena nggak semua orang punya perspektif yang sama. Jadi itu sih masalah yang agak besar selama menjalin konten di Feminis Bicara. Benar, soalnya feminis itu sendiri adalah isu yang cukup sensitif nggak sih untuk kita bahas di Indonesia yang kuat banget nih budaya patriarkinya, ya kan? Tapi menurut gue itu malah justru yang jadi menarik gitu loh untuk dibahas. Makanya juga kenapa sekarang tuh konten-konten atau platform komunitas feminis tuh justru lebih banyak berkembang, karena orang tuh sekarang malah justru banyak yang lebih aware gitu, Tang. Nah, langkahnya Lintang untuk ngebuka atau menjadikan Feminis Bicara itu sebagai ruang tuh menurut gue adalah sebuah langkah yang tepat, yang berani gitu loh untuk lo lakuin di usia lo yang masih muda dengan kesibukan yang sebanyak itu gitu kan. Nah, ini bisa nih teman-teman dari Hemo People untuk dijadiin motivasi, inspirasi untuk bisa terus berkembang, menjadi lebih produktif, memaksimalkan waktu, karena kita semua manusia punya waktu yang sama, yaitu 24 jam seharinya, ya kan? Nah, menuju ke pertanyaan terakhir, kita semua tuh setelah ngedengerin kisahnya dari Lintang tadi, pengen tahu nggak sih mengenai tips and trick dalam pembuatan suatu konten itu sendiri, dan gimana sih caranya Lintang untuk keep di konsistensi gitu di tengah kesibukan yang ada, apalagi kamu kuliah juga kan, nah, terus sekarang ada BMUI, terus juga join di volunteering. Soalnya aku lihat Feminis Bicara juga cukup aktif ya nggak sih, kayak nggak pernah berhenti gitu loh kontennya. Nah, ada nggak, Tang, tips and trick yang bisa kamu kasih nih ke kita Hemo People? Oke, tips and triknya sebenarnya apa ya? Mungkin ya awal aku kayak ngebuat Feminis Bicara, jujur aja aku tuh juga ragu gitu loh, karena bisa dibilang aku kan kayak masih di umur yang masih saat itu ya masih semester 1, dan juga aku tuh agak ragu gitu dengan knowledge aku mengenai feminis, apalagi ini isu yang agak sensitif gitu kan. Nah, tapi apalagi ada aku gimana punya staff gitu yang lebih tua daripada aku, itu kayak salah satu alasan kayak lanjut atau enggak itu kayak salah satu rintangan banget sih, karena apalagi kayak gimana kita manajemen SDM yang ada, yang apalagi kita belum pernah ketemu gitu, apalagi via online, kita nggak tahu satu sama lain itu kayak gimana, terus melakukan pendekatan impersonal juga agak susah kan kalau misalnya
lewat chat, terus kayak pasti ada overthinking tersendiri lah gitu pas kayak manajemen feminis bicara itu. Tapi menurut aku tips dan triknya itu kayak lakuin aja. Overthinking itu terjadi karena lo tuh belum mau mencoba gitu. Overthinking terjadi karena lo nggak berani melangkah. Jadi ketika cerita sedikit ya. Jadi waktu itu aku pernah diundang gitu jadi pembicara, dan saat itu aku kaget juga kan, karena aku sebelumnya pernah jadi pembicara. Dan ini pembicara itu mengenai isu feminis, dan aku juga takut walaupun aku di sini mengedukasi orang, tapi aku takut kalau nanti kayak perspektif aku ini ternyata berbeda gitu kan. Tapi saat itu aku kayak overthinking banget sih. Cuma yang akhirnya aku beranikan, ya ini kan emang tujuan aku gitu loh, kayak untuk mengedukasi, kenapa aku nggak mau. Akhirnya aku kayak memberanikan diri aja gitu sih. Jadi tips dan trik pertama kayak langkahin aja gitu, kayak mulai aja dulu. Kalau kalian nggak mulai, ya overthinking itu nggak akan hilang sih. Jadi ketika lu mulai, itu tuh bakal berkurang gitu loh, masalah-masalah yang ada di pikiran kalian tuh bakal berkurang satu-satu, dan yang ternyata kalian anggap gue nggak bisa, ternyata diri kalian bisa ngelakuin itu, karena itu bakal terjadi gitu. Jadi ya jangan takut memulai aja sih, itu aja. Sumpah itu worth it, itu wejangan yang sangat berguna sih untuk kita lagi di masa pandemi gini. Karena sekarang tuh apa-apa dibawa kepikiran gak sih? Terus aku kemarin juga dapat nih quotes mengenai kayak gitu. Dia bilang gini, don't overthinking too much. Terus dia bilang lagi, you are more than what you think gitu. Kayak iya itu sebenarnya benar ya, kayak tadi Lintang bilang, kayak apa yang kita pikirin, apa yang kita anggap kita nggak bisa, setelah kita jalani itu sebenarnya kita bisa-bisa aja. Karena kita tuh lebih dari apa yang kita pikirin gitu. Kita tuh selalu menganggap, kita selalu menganggap diri kita tuh di bawah dari apa yang kita sebenarnya bisa. Nah itu sebenarnya adalah suatu motivasi baru. Oke, Tang, sumpah inspiratif banget ya. Jadi itu teman-teman dari Hemo People boleh nih di notes, dijadiin inspirasi, boleh banget dijadiin motivasi juga seorang Lintang yang masih muda untuk bisa jadi suatu founder komunitas, dan sekarang juga aktif di berbagai kepanitiaan dan organisasi, dan masih tetap bisa berdiri sekarang sehat walafiat ya Tang. Sehat walafiat, alhamdulillah. Nah tuh berarti kalian juga bisa nih untuk ngelakuin hal-hal yang positif lainnya kayak gitu. Nah, pembicaraan kita sungguh positif banget ya nih hari ini, dan sungguh bersemangat sekali, dan kita juga udah di penghujung acara hari ini. Sebelumnya aku mau makasih banget untuk Lintang udah menyediakan waktunya dan kesempatan untuk bisa join bareng kita di Hemo Creative Studio sebagai seorang founder dari Feminis Bicara. Semoga Feminis Bicara juga ke depannya bisa terus berkembang. Mungkin dari Lintang ada sepatah dua kata untuk menutup acara ini. Makasih juga untuk Hemo Creative Studio Indonesia, keren banget sih menurut aku. Ini kayak gerakan milenial gitu kan, maksudnya gimana juga, ini sebenarnya sama kayak Feminis Bicara, kayak untuk mengedukasi orang-orang tapi mungkin dengan concern yang berbeda, jadi keren banget. Gimana ya, pokoknya makasih juga bisa berbagi, dikasih kesempatan juga buat sharing-sharing hari ini. Oke, sama-sama banget. Oke, Hemo People, aku Ajeng, host Bahasa Nggak Basi episode 5, berani melangkah dan membuat perubahan bersama Feminis Bicara. Pamit undur diri, sampai ketemu di segmen program Bahasa Nggak Basi selanjutnya di episode 6. Dadah!